Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmatnya sehingga saya bisa menjelaskan materi berikut yang berjudul Psikologi Positif dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nusatul Faiza dengan NIM 20 20 50 267, kelas 20552C, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas UIN Raden Fatah, Palembang. Baiklah, yang pertama, pengertian psikologi positif. Psikologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari mengenai perilaku dan fungsi mental manusia. Yang dipelajari di sini bukan hanya tentang psikopatologi atau gangguan-gangguan dalam diri individu, melainkan juga melihat sisi kekuatan dan potensi yang ada dalam individu tersebut. Selanjutnya, konsep dasar terapi. Yang pertama, kebahagiaan. Telah dicari dan didiskusikan sepanjang waktu, penelitian telah menyimpulkan bahwa kebahagiaan dapat dipikirkan dari cara kita bertindak atau apa yang kita lakukan, dan cara kita berpikir dalam kaitannya dengan hal itu. Yang kedua, kesejahteraan. Sering disebut apa yang secara inheren, baik itu untuk individu baik secara fisik maupun mental, meskipun aspek lain dapat ditambahkan untuk mendefinisikan kesejahteraan. Dan yang ketiga, kualitas hidup. Kualitas hidup mencakup lebih dari sekedar kesejahteraan fisik dan mental. Ini melibatkan faktor sosial ekonomi. Ini juga dianggap berbeda di berbagai budaya dan wilayah di seluruh dunia, tetapi bisa tergantung pada seberapa baik Anda hidup dan berfungsi dalam hidup. Selanjutnya, unsur-unsur terapi. Yang pertama, emosi positif. Emosi positif adalah pengecualian khusus dari psikologi positif. Seseorang yang mencapai kebahagiaan adalah seseorang yang telah mengalami emosi positif tersebut, namun orang yang bahagia tidak harus mengalami semua atau sebagian besar emosi positif. Yang kedua, karakter positif. Kebijakan dan kekuatan yang merupakan unsur utama pembentuk pilar kedua psikologi positif ini. Kebijakan adalah nilai universal yang merupakan nilai-nilai sebagian besar agama dan tradisi-tradisi filosofi di seluruh dunia. Nilai-nilai universal tersebut terdiri dari kearifan dan pengetahuan, keberanian, cinta dan kemanusiaan, keadilan, kesederhanaan, serta spiritualitas dan transendentensi. Yang ketiga, institusi positif. Institusi positif adalah struktur yang melebihi besar dari individu yang mendukung karakter positif dan akhirnya menghasilkan emosi positif. Adapun contoh dari lembaga positif tersebut yaitu ikatan keluarga dan masyarakat yang teguh, demokrasi, kebebasan pers, pendidikan, dan jaringan pengamanan ekonomi. Selanjutnya, tujuan terapi. Tujuan utama psikologi positif adalah memahami, membangun, dan memberdayakan potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan kemanusiaan yang ada dalam diri manusia. Tujuan lain dari psikologi positif adalah memberikan pandangan tentang manusia dari sisi lain, yaitu dengan cara menampilkan sifat-sifat indah dari manusia. Selanjutnya, peran terapi. Psikologi positif bermaksud untuk menginisiasi perubahan dalam psikologi sebagai ilmu sosial. Perubahan yang dapat menyebabkan orientasi dan peralihan dari secara eksklusif hanya sibuk untuk memperbaiki kondisi yang sakit dalam hidup menuju pengembangan kualitas yang baik. Selanjutnya, teknik terapi. Pendekatan berbasis psikologi positif adalah pendekatan yang fokus pada aspek positif individu, yaitu pada kelebihan dan kebaikannya serta dapat memberikan kesejahteraan bagi individu tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.